Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Niputu Panca Sudarsani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan. Pertama, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu yang berguna bagi kehidupan anak. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Kedua, pendidikan hanyalah tuntunan dalam hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara, hidup tumbuhnya anak terletak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Anak sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup yang akan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jika anak dianalogikan sebagai padi dan petani dianalogikan sebagai guru, petani akan menanam benih padi dengan mempersiapkan lahan yang baik, merawatnya dengan memberikan pupuk, menyianginya sehingga tumbuh menjadi padi dengan kualitas unggul. Petani tidak dapat mengubah kodrat alami tumbuhnya padi menjadi jagung atau tanaman yang lain. Demikian pula pada seorang anak. Anak memiliki kodrat alami yang meliputi sifat, kekuatan, potensi, atau keadaan yang melekat pada diri anak, termasuk sosial dan budaya tempat anak tumbuh. Dari satu anak dengan anak lainnya, tentu memiliki kodrat alami yang berbeda-beda. Guru tidak dapat mengubah kodrat alami anak. Selain memperhatikan kodrat alami anak, guru juga harus memperhatikan kodrat zaman anak, yaitu era yang dijalani anak. Guru tidak dapat memberikan pendidikan seperti zaman dahulu, namun pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru hanya bisa menuntun laku anak dengan memberikan tuntunan agar potensi yang dimiliki anak berkembang dengan baik, sehingga berguna dalam kehidupan anak. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Refleksi. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu sebagai berikut. Saya menerapkan teori tabula rasa dalam pembelajaran. Kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas bahwa murid-murid saya terlahir seperti lembaran kertas kosong yang masih belum terisi coretan apapun. Sebagai pendidik, saya mengisinya dengan ilmu pengetahuan, sehingga murid memiliki ilmu pengetahuan seperti apa yang saya harapkan. Saya cenderung mendominasi dalam pembelajaran, dengan kata lain, pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Pembelajaran yang saya lakukan hanya kegiatan transfer materi pelajaran saja, dan saya hanya berfokus pada penyelesaian materi dengan anggapan materi harus habis diajarkan kepada murid. Pembelajaran yang saya lakukan kurang memperhatikan dengan seksama bagaimana karakteristik murid saya. Lalu, saya hanya melihat nilai dari hasil evaluasi yang lebih berfokus pada hasil akhir sebagai pengukuran pencapaian ketuntasan belajar murid
daripada melihat kemampuan lainnya yang dimiliki murid. Setelah saya mempelajari materi pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pemikiran dan perilaku saya terkait proses pembelajaran selama ini masih belum tepat sepenuhnya. Seharusnya saya memiliki pemahaman bahwa pembelajaran sesuai dengan teori konvergensi, di mana anak dilahirkan bagaikan kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan yang suram. Kewajiban saya sebagai pendidik adalah menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Tulisan suram yang jahat, biarkan tetap suram, bahkan pudar. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Pembelajaran berpusat pada murid. Dalam arti, murid sebagai subjek pembelajaran. Murid diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Murid bebas berekspresi, bebas berpendapat, dan bebas berkreasi sesuai kodrat alaminya, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan lebih bermakna. Peran guru adalah sebagai fasilitator pada proses pembelajaran yang bertugas untuk membimbing, memfasilitasi segala kebutuhan murid. Pembelajaran bukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja, namun juga sebagai transfer nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya untuk mengasah laku murid, sehingga murid memiliki kekuatan, kemandirian, budi pekerti untuk dapat menjalani kehidupan di masyarakat. Saya sebagai guru harus mampu memahami karakteristik murid. Saya harus mulai untuk berinovasi dalam pembelajaran menggunakan berbagai model maupun metode pembelajaran agar dapat memfasilitasi berbagai karakter murid sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil pencapaian ketuntasan belajar dalam hal kognitif saja atau pengetahuan saja, namun juga meliputi afektif dan psikomotor, serta yang paling penting adalah mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya sebagai kodrat alami murid dalam setiap aktivitas pembelajaran untuk mempertebal laku mereka, sehingga murid tidak hanya pintar, cerdas, namun juga berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Yang akan saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid akan saya berikan kesempatan untuk berekspresi, menuangkan ide-ide kreatif mereka, menggali lebih banyak pengalaman belajar, dan saya juga menuntun mereka untuk dapat melakukan pembiasaan budi pekerti di setiap aktivitas pembelajaran, sehingga murid memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna. Saya juga akan merancang pembelajaran inovatif dengan menyesuaikan karakteristik murid, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menggunakan model, media pembelajaran, metode, dan strategi yang bervariasi untuk memfasilitasi kebutuhan murid tanpa mengabaikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, saya akan menggunakan lingkungan sekitar sekolah agar murid dapat belajar dan memahami budaya sekitar, mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga murid tergerak untuk mengenali dan melestarikan budaya yang ada. Demikian pemaparan, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Om